Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaka nasiril haq bilhaq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang inti al-mana' wal ata, pemberian dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan innama yu'limukal man'u li adami fahmika 'anillah, yang membuat sedih, yang membuat sakit, yang membuat perih hati kita karena tidak diberikan apa yang kita inginkan, datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan datang kepada kita. Itu disebabkan karena kita tidak paham tentang pencegahan itu, tentang penolakan itu. Kita tidak memahami, kita tidak paham. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Apabila Allah membukakan kepada kita pintu pemahaman, semoga Allah bukakan kepada kita pintu pemahaman. Apabila Allah membukakan kepada kita pintu pemahaman, kita faham makna pencegahan dari Allah itu, maka berubahlah pencegahan itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham, kalau kita mengerti makna pencegahan itu, maka itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya kita, perihnya hati kita karena kita tidak paham, kita tidak mengerti tentang pencegahan itu. Kemudian digambarkan juga seperti anak kecil yang melihat makanan yang enak, makanan yang bagus, makanan atau halwa seperti permen, sedangkan di makanan itu ada racun, dan si ayah tahu makanan itu ada racun. Ketika anak ini ingin mengambil makanan itu, maka si ayah akan mencegahnya, bahkan akan membuang makanan itu. Si anak yang tidak tahu ini, gitu dia mau mengambil makanan, dia menginginkan makanan itu, dibuang makanan itu, nangis. Karena apa sebabnya? Dia tidak paham. Si ayah karena sayangnya kepada anaknya tersebut, karena cintanya kepada anak tersebut, dia membuang makanan tersebut, menarik tangan anak tersebut agar tidak mengambil makanan itu, karena sayangnya orang tua kepada anaknya. Andai kata si anak itu berakal, andai kata anak itu mengerti, andai kata si anak itu tahu bahwa di dalam itu ada makanan, di dalam makanan itu ada racun, niscaya dia tidak akan mengambil makanan itu. Dan niscaya dia akan melihat betapa sayangnya orang tuanya kepada dia. Kalau dia paham, kalau dia mengerti, dia akan melihat begitu sayangnya orang tuanya kepada dia. Begitu juga ketika Allah memberikan pemahaman kita tentang penolakan Allah, kita akan melihat betapa cintanya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Fakadzalikal abdu yabtishu fid dunya aw riyasa aw ghairiha mimma fihi darar
fayamna'uhu al-haqqu ta'ala minhu rahmatan wa syafaqatan alaihi wa i'tina'an bihi fa idza fahima 'anillah sallama al-amr ila maula wa lam yattahimhu fima abramahu wa qadah fa idza lam yafham 'anillah tahassara wa rubbama sakhib. Demikian pula seorang hamba yang ingin mencapai keduniaan, dia ingin kekayaan, ia ingin jabatan, padahal di dalam kekayaan itu mengandung bahaya, di dalam pangkat itu mengandung resiko yang kecil, maka dicegah oleh Allah. Akhirnya usahanya gagal, dia calonkan diri gagal, kan? Kenapa Allah cegah dia? Apa sebabnya Allah cegah dia? Karena Allah sayang sama dia. Kenapa Allah cegah dia? Karena Allah kasih sama dia. Kenapa Allah cegah dia? Karena Allah peduli sama dia. Itu bentuk kepedulian Allah sama kita dengan mencegah. Allah tahu kalau ini orang kaya, ya, dia kaya, ini hancur hidupnya. Allah tahu kalau dia jadi pemimpin ini, dia jadi pemimpin yang zalim. Apabila orang itu mengerti dan faham tentang Allah tadi, niscaya apa yang akan dia lakukan, dia akan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia mengerti. Kalau dia tidak paham, kalau dia tidak mengerti, dia akan menyesal. Sakit hatinya. Kenapa pula bisa gagal nyalonkan diri ini? Kenapa pula bisa gagal usaha ni? Bisa-bisa dia murka dan tidak suka dengan ketetapan Allah. Kalau dia tidak paham. Ya. Kita minta, ya Allah minta harta. Allah tahu harta ini. Kita yang minta ni kita yakin kalau kita kaya, oh kita akan bantu ini, mau wakafkan ini, mau ini semuanya. Itu yang dipikiran kita. Kalau anak naik jabatan, saya mau gini, saya mau gini. Itu yang dipikiran kita. Yang Allah tahu berbeza yang dengan kita pikirkan. Allah tahu ini kalau kaya ni rosak hidup. Allah tahu kalau dikasih jabatan ni, dia akan menjadi orang zalim. Maka Allah cegah. Karena kita tidak tahu, kita menganggap kau dah minta ni Allah kau kaya ni nyaman, wakaf sana, infak sini. Buktinya, yang dulu miskin, kaya. Ada ke infak? Ada ke wakaf? Tidak, lupa daratan. Umumnya kan begitu. Yang betul-betul kaya lurus ini jarang. Kalau di majelis ini, yang kaya, paling 1-2. Atau orang tak ada, ya kan? Karena kalau dia kaya dia datang ke masjid. Umumnya seperti itu. Kalau dia orang sukses, jabat, tidak bakal nyentuh masjid. Umumnya, ya, yang dipikirkan orang, oh kalau kaya ni nyaman, pondok anak bantu, masjid anak bantu orang miskin. Allah tahu kalau dikasih ini tidak akan dilakukannya. Keras. Jadi karena ketidaktahuan kita ngotot dengan sesuatu. Tapi kalau kita paham, kita tidak. Kita akan menyerahkan urusan semuanya kepada Allah dan kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Bahkan kita akan bersyukur kepada Allah karena dicegahnya tadi tersebut. Itu yang pertama. Ya, yaitu faham. Kita lanjutkan yang kedua. Ayo, Iqra. Yang kedua dan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita wasanul 'ata wa idza mu'ta qabala minhu fastadilla bidzalika ala thubut tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Apabila kamu jika diberi merasa senang, jika ditolak merasa sedih, maka ketahuilah
bahwa dirimu masih ada sifat kekanak-kanakan dan kamu belum benar-benar dalam penghambaan kepada Allah. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Mata kunta iza u'tita basatakal ata. Apabila engkau diberi, engkau bahagia karena engkau diberi. Engkau bahagia karena pemberian itu. Wa idza muni'ata qabadakal mana. Ketika engkau dicegah, engkau tidak diberikan apa yang engkau inginkan. Ya. Engkau terasa sempit hatimu karena dicegahnya, tidak diberikan apa yang engkau inginkan. Fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyati. Ini menunjukkan sebagai bukti dalil bahwa masih ada sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri kamu. Kamu masih kanak-kanak. Kamu masih belum dewasa. Wa adami sidqika fi ubudiyati. Dan juga sebagai bukti kamu belum benar-benar dalam kehambaan kamu kepada Allah. Engkau belum benar-benar seorang hamba. Ya. Idza u'tita ni'amat dunya minal ghina wal jah wal izzi wal afiyah wal madhi wa ghairiha in basatta wa farihta wa idza muni'ta minha bi an tatabaddala minal ghina ila al faqri wal izz bidzul wal afiyah bil marad wal madhi bidzam in qabatta wa hazinta fastadilla bidzalika ala tufuliyatik. Apabila engkau diberikan nikmat dunia, diberi kekayaan, pangkat, kemuliaan, kesehatan, pujian dan lain-lain, apabila engkau diberikan nikmat-nikmat dunia ini, engkau lapang hati lega rasa, gembira. Ya. Wa farihta, engkau lapang, kau gembira. Hati terasa lapang, lega rasa. Dan apabila dicegah dari yang demikian itu, dari nikmat-nikmat dunia itu, tidak diberikan apa yang engkau inginkan dari nikmat-nikmat dunia itu, atau bergantinya nikmat seperti kaya jadi miskin, ya, mulia dulu jadi hina, atau sehat berganti jadi sakit, pujian dipuji akhirnya dicela, berganti kenikmatan itu, dan hati engkau menjadi sempit, kamu berduka cita, engkau sedih, maka itu satu bukti bahwa engkau masih kanak-kanak, masih macam budak-budak, atau orang masih macam budak-budak. Ya. Diberi Allah lapang hatinya, suka, gembira, ceria muka. Diambil Allah atau ditukar oleh Allah dari hal-hal yang menyenangkan, sedih, sempit hatinya. Ini sebagai bukti bahwa kita masih punya sifat kanak-kanak, masih budak-budak atau orang. Walaupun rambut kita putih masih budak-budak. Nah, walaupun putih masih budak-budak. Nah. Li'anna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nawarih in ra'a ma yuhibbu basata wa fariha wa in ra'a ma yakrah inqabat wa hazina wa baka. Ya. Karena anak-anak itu, kanak-kanak itu, akalnya mahbus, tertahan oleh pandangannya. Mahbusan fi nazarih, tertahan dengan pandangannya. Jikalau kanak-kanak ini melihat sesuatu yang dia suka, dia senang,
lapang hatinya, gembira dia. Jika kanak-kanak ini melihat sesuatu yang tidak dia sukai, dia tengok ada sesuatu yang tidak dia sukai, sedih dia, menangis. Ini kanak-kanak. Dia yang membuat senang hatinya semua hanya pandangan, akalnya tidak berfungsi. Akalnya tidak jalan. Karena pandangannya, akalnya tertahan oleh pandangannya. Ya. Kalau diberikan apa yang dia mau, budak kecil ni ketawa, dia bahagia. Ya. Itu sifat kanak-kanak. Dia akal masih tertahan. Nah, demikian pula bila kita diberi oleh Allah kenikmatan dunia, kita gembira, kita suka. Saat diberi kenikmatan, dikasih kaya, dikasih sehat, kasih jabatan, kita senang, kita bahagia. Ketika ditarik oleh Allah kenikmatan itu, kita jadi fakir, kita jadi hina, kita jadi turun jabatan, tak ada jabatan lagi, kita sedih, kita duka cita. Sama kanak-kanak. Apa beda? Tidak ada beda. Tak ada beda sama kanak-kanak. Dan ini juga menjadi bukti belum benar kamu dalam ubudiyahnya kamu. Belum benar kamu dalam kehambaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terjadi kepada kita. Ini yang terjadi sama kita. Ya? Ini keadaan kita yang sebenar-benar. Masih budak-budak, masih kanak-kanak. Ini yang terjadi sama kita. Kalau Allah kasih nikmat, senang luar biasa. Kalau Allah beri musibah, udah macam orang apa. Budak-budak. Ini yang terjadi sama kita sekarang. Kondisi kita ini, kondisi kita yang sebenarnya. Wala yatanabbah ma wara azalik. Kanak-kanak ini dia tidak memperhatikan apa yang ada di belakang, dia tidak tahu, tidak memperhatikan apa yang di belakang itu. Ya. Anak-anak ini tidak memperhatikan kenapa dilarang, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak boleh, tidak diambil, dia tidak faham. Apa di balik itu dia tidak faham. Kenapa makanan anak diambil, kenapa saya tidak boleh, dia tidak faham. Kenapa makanan ini ditarik dari tangan dia, dia tidak faham. Dia tidak faham, tidak ngerti, tidak tahu apa yang di belakang itu. Yang ada dia hanya menangis. Dia menangis. Dia tidak pernah berfikir kenapa ya barang ni diambil, tidak berfikir. Ada ke budak-budak berfikir dia? Itu barang diambil dia berfikir tak ada? Nangis. Dia tidak berfikir kenapa diambil. Contohnya anak-anak dia memegang pisau atau dia megang silet, ya kan? Diambillah dari tangan budak ni silet ni, pisau ni. Nangis dia, nangis. Diambil pisau tu. Tak sampai di akal si anak ini bahawa belakang pisau ni akan bahaya untuk dia, tak sampai akalnya. Tak sampai akalnya bahawa silet ini bisa mencelakai dia, tidak sampai akalnya. Ini bisa luka, dia tak sampai akalnya. Yang dia tahu dia ambil, nangis. Jelas? Jadi tidak sampai fikirannya apa nanti ni kalau pisau ni kenapa dia ambil, nanti bisa membuat luka. Pisau silet ni dia ambil, ini bisa membahayakan dia, tidak sampai akalnya. Ketika dia ambil, dia nangis. Ini macam kita kondisinya. Padahal jelas, ya kan? Ketika Allah tidak beri kita harta, bukti banyak, nyata. Berapa banyak orang yang dulu bagus di masjid ni, duduk di masjid, ikut zikir, ikut salawat, gitu ada harta hilang. Banyak kan? Umumnya seperti itu enggak? Orang dikasih jabatan yang dulu bagus, gitu ini hancur lebih, hancur lebih. Bukti itu udah ada, tapi pandangan tertahan oleh akal. Pandangan tertahan oleh akal.
Yang dia tengok dapat duit nyaman. Dia tidak tahu ketika diberi duit akibat yang didapat, contoh dah banyak, dia tak sampai ke sana akal. Karena anak-anak, ini kondisi kita. Umur 60 tahun masih model gitu. Sampai masuk kubur. Tak ada dewasa-dewasa. Masih kanak-kanak, sifat kanak-kanak yang kuat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, dan barangkali engkau membenci sesuatu, barangkali engkau tidak menyukai sesuatu. Mungkin kita tidak suka dengan kefakiran, miskin kita tidak suka, kemiskinan kita tidak suka, gagal bangkrut kita tidak suka, sakit kita tidak suka, dicaci maki kita tidak suka. Barangkali kita tidak suka barang-barang itu semuanya. Wa huwa khairul lakum. Padahal bisa jadi itu baik untuk kita. Sakit kita tidak suka, barangkali sakit itulah lebih baik untuk kita daripada sehat. Waktu sakit, waktu sehat, megang Al-Quran tak pernah, berdebu Al-Quran. Waktu sakit, tasbih itu dah tak tentu hara dah berdebu. Gitu sakit dah megang tasbih, mengkilat tasbih. Begitu sakit, pegang tasbih. Begitu sakit, zikir kepada Allah. Ini yang kita tidak suka, tapi ini baik untuk kita. Baik untuk kita. Kita tidak suka sakit kan? Ternyata sakit itu baik. Tak kerana sakitlah ni kau megang tasbih. Kerana sakitlah sebab sakitlah ni kau berzikir kepada Allah. Maka asa antakrahu syai'an wa huwa khairun. Mungkin kau tidak suka sesuatu, kata Allah, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Itu juga kita dikasih kedudukan, punya jabatan, ya kan? Suka kita kan? Karena ada jabatan. Padahal karena jabatan itulah kita lupa diri. Begitu tidak ada jabatan, ingat kepada Allah. Begitu tidak ada jabatan, rendah hati. Dulu sombong, luar biasa sombongnya. Tak tahu. Banyak kan buktinya kan? Gitu, habis jabatannya dia ke masjid, ngumpul sama orang, zikir. Yang dia suka jabatan, turun dari jabatan ternyata baik. Jabatan itu tidak baik untuk dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kau suka sama sesuatu. Mungkin kamu suka dengan sesuatu itu suka. Kau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untukmu. Itu hilang jabatannya, udah bagus perilaku. Wa asa an tuhibbu syai'an. Kamu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kamu. Ya. Kita suka dengan kekayaan, tapi padahal kekayaan inilah yang menyesatkan kita. Nah, ini yang kita suka, tapi ini yang menyebabkan. Maka dikatakan orang yang kaya tanpa pondasi iman, maka dia akan tersesat. Kekayaan tanpa pondasi iman, dia akan tersesat. Innal insana layatgha an ra'ahus taghna. Manusia itu sesat manakala dia kaya. Manusia itu sesat manakala dia kaya. Orang yang dulunya lembut, kita tengok. Orang yang dulunya baik. Orang yang dulu nerima, suka dengar nasihat orang, terima dengar nasihat. Begitu kaya, lupa diri. Ya kan? Begitu kaya, udah nasihat tak mempan lagi. Ya. Oleh karena itu kekayaan tanpa diimbangi pondasi iman,
maka kekayaan itu akan menyesatkan seseorang, akan mencelakakannya. Oleh karena itu kita suka dengan kekayaan, padahal kekayaan itu membawa kita ke neraka. Wa huwa syarrun lakum, itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun, Allah yang tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang tahu, kau tidak tahu apa-apa. Kalau kita sadar diri seperti ini, apa? Serah sama Allah. Silakan usaha. Allah kaya, alhamdulillah. Allah cabut, alhamdulillah. Kau tidak tahu, Allah yang maha tahu. Ini kanak-kanak sampai tidak pikirannya? Tak. Tak sampai pikiran ke sana. Tak sampai pikiran ke sana. Pikiran ke situ tu tidak sampai. Karena terbatas penglihatan, akalnya tertahan oleh penglihatannya. Dia tidak bisa menjangkau apa di balik sesuatu itu. Itu kanak-kanak. Itu dinamakan sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanaan. Ini yang terjadi sama kita. Ini yang terjadi sama kita. Jadi jangan kita ngaku tua, kita masih budak-budak, kalau kondisi kita masih seperti ini. Kemudian wastadilla bidzalika aidan ala adami sidqi fi ubudiyatik. Dan yang kedua, yang ketiga, ini juga menjadi dalil, menjadi bukti atas tidak benarnya kehambaan kamu kepada Allah. Yang tadi sifat kekanak-kanaan yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan bahawa engkau belum benar dalam kehambaan kamu kepada Allah. Bila kita suka gembira kalau diberi, kalau tidak diberi sempit, ditarik Allah sempit, hatinya sedih, itu tandanya kita masih kekanaan, kita belum benar-benar dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita mengatakan kita adalah hamba Allah, itu belum benar. Kita Abdullah, kita hamba Allah, itu belum benar. Belum benar-benar jadi hamba Allah gitu. Bagaimana jadi hamba? Dia mau apa yang dia mau. Yang Tuhan kasih pun dia salahkan. Seakan-akan kenapa pula dikasih dia rezeki, kenapa pula anak dapat begini? Dah dia jadi Tuhan. Kalau seorang hamba terima, Allah tentukan, dikasih nikmat, alhamdulillah, dicabut nikmat, tetap sabar. Kalau dia jadi hamba, kalau kita ini jadi Tuhan untuk diri kita sendiri, sampai bukan lagi rezeki orang pun kita mengamuk Allah ngasih. La ilaha illallah. Rezeki orang pun kita urus. Kenapa pula dia dikasih oleh Allah, nyaman tak hidup? Kenapa ini, kenapa gini? Dia merasa rezeki itu bukan untuk dia, seharusnya untuk dia. Udah yang Allah berikan kau atur, rezeki orang pun mau diatur lagi. Udah jadi Tuhan je. Mana bisa jadi hamba? Jelas ya ikhwan. Lianna sidqal ubudiyah yaqtadi istiwa al-qalbi wa thubutah fi kulli ma jaa min Allahi Al-Alimir Rahimil Hakim. Karena benarnya kehambaan seseorang itu, dia benar dalam penghambaan seseorang itu, di dalam benar dalam kehambaan seseorang itu menuntut dua hal, yaitu samanya hati, tetapnya hati pada apa-apa yang datang dari Allah. Seorang hamba sama hatinya, tetap hatinya apapun yang datang dari Allah pada dia. Karena itu datang dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, yang maha bijaksana. Orang yang benar dalam kehambaan, orang yang betul-betul hamba Allah, apapun yang datang dari Allah, tidak berubah hatinya kepada Allah. Tidak akan berubah hatinya.
baik itu nikmat ataupun cobaan yang datang kepada dia. Apa sebabnya? Karena dia yakin itu dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, yang maha bijaksana. Dia yakin itu. Karena dia yakin itu, ini datang dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, yang maha bijaksana. Maka apapun yang datang kepada dia, tetap hatinya. Ya. Tidak berubah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang betul-betul orang yang mempunyai sifat kehambaan. Betul-betul dia hamba Allah. Ya. Kalau kita tahu orang ini baik, orang ini ngerti, orang ini bijaksana, percaya enggak kita dengan keputusan dia? Kita kenal satu orang ini baik dan dia paham segala hal. Dia pun orang yang bijaksana dan dia penyayang. Percaya enggak kita dengan keputusan? Seorang hamba dan dia meyakini bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, Allah Maha penyayang. Dia yakin itu, apapun yang datang kepada dia, apapun bentuknya, apakah hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan, dia percaya itu yang terbaik untuk dia. Dan hatinya tetap kepada Allah, tidak berubah sedikit pun. Kalau kita semua berubah gitu nih. Dikasih senang mesti dijauhkan. Dikasih susah pun Allah agak salah. Dikasih senang lalai sama Allah. Harta digunakan untuk maksiat. Dikasih susah pun Allah agak disalahkan. Dalam kondisi apapun berubah gitu kepada Allah. Maka kita belum benar dalam kehambaan kita. Kalau seorang hamba itu, yaitu dia tetap, hatinya tetap. Allah beri dia kenikmatan, dia tetap tunduk kepada Allah. Allah berikan dia cobaan, hatinya tetap. Apa sebabnya? Karena dia tahu ini datang dari Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha bijaksana. Jadi hatinya tidak goyang. Ini kalau sudah dewasa. Kalau budak-budak tak bisa. Kalau anak-anak tak bisa. Ini kalau sudah dewasa. Dia tahu ini Allah Maha tahu, Allah Maha penyayang, Allah Maha bijaksana. Dia akan ridha. Hatinya tetap kepada Allah. Fal aqilu as-sadiqu fil ubudiyah. Orang yang benar pada kehambaannya. Idza u'tiya, apabila diberi kenikmatan-kenikmatan itu, apabila Allah berikan kepada dia kenikmatan-kenikmatan, apa yang terjadi kepada seorang hamba yang berakal? Yaitu syakara, dia bersyukur kepada Allah. Wahadira, dan dia waspada. La'allahu makrullah, mungkin kenikmatan ini perdaya, mungkin kenikmatan ini ujian dari Allah. Dia hati-hati, dia bersyukur dan dia hati-hati. Dia takut bahwa inilah yang jadi perdayanya. Diberi kesehatan, dia takut bahwa kesehatan ini yang akan merusak dia. Dikasih harta, dia takut bahwa harta ini akan merusak dia. Jadi dia hati-hati betul. Ya. Jadi orang yang berakal, yang benar-benar hamba Allah, apabila Allah beri nikmat, diberi kekayaan, diberi kedudukan, pujian dan lain-lainnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti syukur itu apa? Dia tahu bahwa ini dari Allah dan dia gunakan di jalan Allah. Dia bersyukur pada Allah, dia tahu bahwa ini dari Allah dan dia gunakan di jalan Allah. Wahadhirah, dan dia waspada. Kenapa waspada? Barangkali yang diberikan Allah ini adalah makar atau istijrah atau perdaya. Ya. Orang yang dulunya takwa kepada Allah, begitu dapat nikmat lalu turun ketakwaannya. Perdaya atau enggak? Perdaya. Ya. Lalai kepada Allah. Dulu takwa kepada Allah. Itu Allah mudahkan rezekinya, hilang ketakwaannya.
lalai kepada Allah, zikir hilang, solat hilang, semua hilang. Berarti hartanya ini adalah perdaya dari Allah. Orang yang dulu solat 5 waktu, yang dulunya rajin pergi pengajian, begitu dapat kedudukan berubah. Ada kesibukan ni berubah. Berarti itu perdaya dari Allah. Ya. Ini yang dinamakan makrullah, perdaya dari Allah. Jadi setiap kenikmatan yang membuat kita lalai kepada Allah, setiap nikmat yang membuat kita lemah dalam beribadah kita kepada Allah, setiap kenikmatan yang membuat hambar ibadahnya kita, tidak ada rasa lagi ibadah kita, maka nikmat itu adalah makrullah, perdaya dari Allah. Ini yang ditakutkan ulama, orang-orang saleh. Dia takut kenikmatan itu, malah kenikmatan itu jadi perdaya. Yaitu dia terperdaya dengan kenikmatan itu. Jadi kalau ada kenikmatan gagal, kenikmatan itu merusak kita, maka takutlah kita kepada Allah bahwa kenikmatan itu adalah makrullah, perdaya dari Allah. Kama qala Umar ibn Khattab hina ra'a ghana'imal furus. Pada zaman kekhalifaan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar berhasil merebut Persia. Persia direbut oleh Sayyidina Umar. Dari satu negara yang sangat kaya raya, yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya. Jadi waktu dapat merebut Persia itu banyak harta yang didapat. Namanya harta rampasan perang. Banyak sekali dapat karena Persia itu negara kaya. Saat Sayyidina Umar mendapatkan hal tersebut, Sayyidina Umar dapat merebut Persia, dapat harta dan banyak harta dalam perang. Harta itu disampaikan kepada Sayyidina Umar tentang keberhasilan. Jadi mereka datang kepada Sayyidina Umar bahawa mereka berhasil merebut Persia dan ini hartanya semuanya. Harta ghanimah kan dibagi. Untuk orang yang ikut perang dapat bagian. 4/5 dapat rampasan perang. Jadi semua pasukan perang akhirnya kaya semua kan. 4/5 dapatnya. Ini nikmat Allah yang Allah berikan. Persia jatuh, harta dapat banyak. Melihat nikmat itu apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Ini lihat orang yang berakal. Seorang hamba yang berakal. Apa kata Sayyidina Umar? Allahumma, ya Allah, innaka mana'ta hadha rasulaka wa nabiyaka wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaika. Ujar Sayyidina Umar, ya Allah, engkau tidak berikan ini kepada rasulmu, kepada nabimu, padahal dia yang lebih engkau cintai dan dia lebih mulia daripada aku. Kata Sayyidina Umar, Nabi tak sampai menundukkan Persia, padahal Nabi yang paling Allah cintai, padahal Nabi yang paling mulia, lebih mulia daripada aku. Wa mana'ta Abu Bakrin, kata Sayyidina Umar, dan engkau juga mencegah, tidak engkau berikan kepada Abu Bakar. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, belum bisa menundukkan Persia. Padahal Abu Bakar lebih engkau cintai. Abu Bakar kedudukannya lebih mulia daripada aku. Fa'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, antakuna a'taitanihi, bahwa yang engkau berikan kepadaku ini, agar apa yang engkau berikan kepadaku ini litam kurabi summa baka, janganlah ini adalah perdaya kepadaku. Kemudian Sayyidina Umar menangis. Kalau kita dapat meloncat gitu. Jadi kata Sayyidina Umar, Nabi yang sangat mulia di sisi Allah tidak dapat hal seperti ini. Abu Bakar yang sangat mulia tidak dapat hal ini. Tapi begitu Umar dapat menaklukkan, Sayyidina Umar ketakutan. Jangan-jangan ini
adalah umpan yang akan membahayakan dia. Jangan-jangan ini adalah nikmat yang akan membuat tipu daya kepada dia. Nah, ini seorang yang berakal. Dia bersyukur, tapi dia waspada. Apabila dapat nikmat, dia bersyukur dan waspada. Kita beda. Gitu kita tengok ya, ini orang ke masjid rajin, berzikir rajin, hidup susah. Anda tak ke masjid tak senang. Seharusnya dia tengok ada orang ke masjid rajin, hidup susah, nikmat tak dapat semuanya. Ana ni yang tak ke masjid dapat nikmat, nyaman hidup, seharusnya dia takut bahawa ini tipu daya untuk dia. Seharusnya. Tapi ini kan sebalik yang budak-budak. Kan? Tengok ini ke masjid pun kata tak guna, tak susah kat hidup. Zikir pun susah kat hidup. Tengok ini nyaman tak dia. Dia tak solat, tak berzikir, bagus hidup. Dia tak tahu setiap nikmat itu ada perdaya. Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar takut. Kenapa Rasulullah tak dikasih? Rasulullah lebih dicintai Allah daripada saya. Kedudukannya lebih mulia daripada anak. Abu Bakar, kenapa Allah tak kasih kenikmatan ini? Padahal Abu Bakar lebih mulia. Kedudukannya lebih tinggi sisi Allah. Karena hal ini Sayyidina Umar takut. Kalau memang ini kenikmatan yang benar, pasti yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi seharusnya ketika Allah memberikan kita nikmat dan kita lalai kepada Allah, kita tengok orang dia taat kepada Allah tidak mendapatkan apa yang kita dapat, seharusnya kita takut. Kenapa diberikan ke saya? Kenapa tidak dikasihkan dia? Padahal dia lebih taat daripada anak. Padahal dia rajin ke masjid, dia rajin zikir, dia rajin salawat. Kenapa Allah berikan kepada saya? Kalau ini tidak, malah merendahkan orang. Tengok masjid tu hidup susah tak terus. Yang artinya dia terberdaya dengan harta itu. Seharusnya kita takut. Kita ni tak pantas menerima, kok bisa kita menerima. Saya merasa tidak pantas menerima. Kenapa Allah tak taklukkan Persia pada zaman Nabi? Atau taklukkan Persia pada zaman Sayyidina Abu Bakar? Maka Sayyidina Umar langsung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perdaya harta ini. Dia nangis langsung. Kalau kita orang yang kita tijak-tijak Jadi seorang hamba yang berakal, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan dia waspada. Hati-hati. Jangan. Kalau dia sudah seperti itu, maka kenikmatan itu tidak akan melalaikannya kepada Allah. Tapi kalau dia tidak seperti itu, maka apapun yang datang kepada dia akan melalaikannya kepada Allah. Apakah harta, apakah jabatan, apapun kenikmatan akan melalaikan kepada Allah. Ya. Lain hal kalau anak-anak tadi dapat nikmat, apa dia kalau dapat nikmat? Loncat kesenangan, buat selamatan, dapat nikmat, loncat kesenangan, buat selamatan, poya-poya. Begitu diambil nangis. Budak-budak. Ini kita kan? Kalau Sayyidina Umar dapat nikmat, dia bersyukur. Dia tak waspada. Kalau budak-budak yang tak ada akalnya, tadi kan orang berakal, berarti kurang akalnya, begitu dapat nikmat dia loncat, dia selamatan, dia poya-poya, begitu Allah cabut meraung. Jelas? Idza u'tiya syakara. Apabila diberi, dia bersyukur. Wahadhira, dan dia waspada. Takut-takut harta ini, kenikmatan ini jadi perdaya untuknya. Dia terperdaya dengan kenikmatan ini. Ya. Wa idza muni'a, apabila dicegah oleh Allah, orang yang berakal, seorang hamba yang berakal itu
dia sabarah, dia sabar. Wa radiyah, dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Wa aiqana, dan dia yakin ma wara'a dzalika khairatun katsirat, dan dia yakin di balik semua itu banyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Jelas. Kalau dicegah, tidak diberikan apa yang dia inginkan, dia sabar, dia ridha, dan dia meyakini di balik pencegahan itu banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kalau orang ini orang yang berakal. Jadi kalau dia tidak diberi kekayaan, dia yakin, dia sabar, dia ridha, dia yakin tidak diberi ini banyak kebaikan. Ya, ada banyak kebaikan. Dia gagal, dia yakin bahwa di balik kegagalan ini banyak kebaikan. Dia dikasih datang penyakit kepada dia, sesuatu yang tidak suka, dia sabar, dia ridha, dan dia yakini di balik sakit ini banyak kebaikannya. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Nah, jelas ya? Ini jadi 3 ringkasannya tentang al-man'u wal-ata', pemberian dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai pembahasan tentang al-man'u wal-ata'. Nah, 3 sebab. Apa sebabnya kita sedih, sakit, hati kita, perih hati kita ketika dicegah? Itu dengan 3 sebab. Yang pertama, kau tidak paham. Yang kedua, masih ada sifat kekanak-kanaan. Yang ketiga, engkau belum benar-benar dalam kehambaan kamu kepada Allah. Kalau kita faham, kalau kita sudah dewasa, kita benar-benar hamba, kita akan ridha, kita akan sabar, kita akan ridha, kita akan berkeyakinan di balik semua itu banyak kebaikan-kebaikannya. Semoga Allah jadikan kita hamba yang berakal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.